dari program studi Bisnis Digital 2B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, sekitar 10 menit ke depan, saya akan sedikit membahas mengenai ekonomi Arab pra-Islam yang saya dapatkan dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu sebenarnya sudah menjalankan aktivitas ekonomi yang tak jauh beda dengan masa sekarang. Mereka sudah berdagang, bertani, menggembala, bahkan sudah mengenal sistem utang piutang dan kerjasama. Tapi masalahnya saat itu belum ada hukum atau aturan tetap yang mengatur kehidupan ekonomi secara adil. Akibatnya, banyak ketimpangan sosial terjadi, seperti salah satunya adalah praktik riba yang sering dan umum dilakukan kala itu. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di video kali ini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu seperti apa kondisi geografis dan sosial pada saat itu, lalu apa saja mata pencaharian mereka, dan bagaimana sistem transaksinya. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu kondisi geografis dan sosial. Dulu, Arab itu bukan negara besar seperti sekarang, karena saat itu tidak ada seorang presiden maupun raja yang memimpin. Jadi, mereka hidupnya berkomunitas atau terbagi menjadi suku-suku yang hidupnya nomaden alias berpindah-pindah. Walaupun wilayahnya panas, tandus, dan banyak gurun pasir, tapi karena letaknya yang strategis yaitu di tengah-tengah jalur dagang antara India, Afrika, dan Romawi, Arab menjadi wilayah yang sangat penting untuk aktivitas perdagangan. Ditambah lagi, waktu itu Mekah juga sudah menjadi kota yang penting, karena di sana ada bangunan bernama Ka'bah yang gak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi magnet ekonomi bagi banyak orang yang datang ke sana, sehingga banyak transaksi yang terjadi. Jadi, kenapa ekonomi mereka bisa dibilang cukup maju? Karena ada beberapa penyebab utama, yaitu yang pertama, geografi yang keras membuat mereka memutar otak untuk lebih kreatif lagi dalam berdagang. Lalu selanjutnya ada budaya suku. Nah, karena saat itu Arab belum berbentuk negara, maka tidak ada aturan yang seragam dan mengikat secara utuh. Lalu yang selanjutnya ada agama dan ziarah. Karena Ka'bah menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang, sehingga banyak juga transaksi ekonomi yang terjadi. Lalu yang terakhir, ada kekuasaan elit Quraisy yang mengontrol ekonomi. Suku Quraisy di Mekah sangat mendominasi dalam mengelola perdagangan. Mereka menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dari Yaman ke Syam atau Suriah, dan sebaliknya dari Syam atau Suriah ke Yaman. Selanjutnya kita akan ke materi sumber penghasilan. Nah, di sini kita akan berfokus untuk membahas 3 sumber penghasilan yang mereka lakukan, yaitu yang pertama ada berdagang, lalu kedua bertani dan beternak. Salah satu sumber utama ekonomi orang Arab saat itu adalah perdagangan. Kota-kota seperti Mekah dan Madinah menjadi pusat perdagangan yang makmur karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara Asia, Afrika, dan juga Eropa. Menurut Mukhtar Yahya dalam bukunya, perpindahan kekuasaan di Timur Tengah sebelum lahir agama Islam adalah bangsa Arab kuno seperti Tadmur, Saba, Nabat, dan juga Himyar yang menguasai jalur perdagangan internasional yang sangat luas, menjadikan kota-kota mereka sebagai pusat pertemuan kafilah dagang dari berbagai penjuru dunia. Kota Mekah sendiri sejak lama menjadi tempat persinggahan perjalanan dagang dari Ma'rib ke Gaza dan berkembang menjadi pusat kemakmuran berkat aktivitas perdagangan yang dikelola oleh suku Quraisy. Pedagang Arab pra-Islam juga dikenal sebagai perantara dalam perdagangan internasional, menghubungkan timur dan barat. Barang yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, dupa, kemenyan, sutra, gading, logam mulia, dan juga budak. Pasar-pasar seperti souk, ukas menjadi ajang pertukaran barang dan budaya yang memperkuat ekonomi lokal. Jalur perdagangan darat dan laut
yang dilalui oleh pedagang Arab sangat vital. Salah satunya adalah rute Jalan Kemenyan atau Frankincense Trail atau Incense Road. Frankincense Trail Incense Route. Rute ini merupakan rute perdagangan darat dan laut yang menghubungkan sumber-sumber Kemenyan di wilayah selatan Jazirah Arab, terutama Oman dan Yaman, dengan wilayah bagian utara seperti Mediterania, Mesir, Syam, hingga ke India dan wilayah Asia lainnya. Komoditas utama yang diperdagangkan melalui jalur ini adalah kemenyan dan mur, yaitu dua jenis aromatik yang sangat bernilai tinggi pada masa itu untuk kebutuhan ritual keagamaan, pengobatan, dan parfum di peradaban Mesir kuno, Mesopotamia, dan Romawi. Mereka berdagang dengan sistem kafilah, yaitu rombongan dagang besar yang melakukan perjalanan bersama-sama demi keamanan. Di Al-Quran sendiri, dalam surat Quraisy ayat 1-4, dijelaskan juga kebiasaan berdagang mereka, yaitu berdagang saat musim dingin ke Yaman dan saat musim panas ke Syam. Selain berdagang, mereka juga bertani dan beternak. Memang nggak semua wilayah cocok untuk bertani, tapi bagi mereka yang hidup di dekat oase dan lembah, mereka memanfaatkan daerah yang subur untuk menanam kurma, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Mereka juga sudah mengenal alat-alat seperti bajak, cangkul, dan irigasi sederhana. Bahkan bendungan besar yang bernama Bendungan Al-Ma'arib di Yaman membuktikan bahwa pertanian pada masa itu sudah sangat maju. Ada 3 sistem pertanian waktu itu. Yang pertama, ada ijaroh atau sewa lahan, yaitu sistem sewa-menyewa lahan pertanian, di mana pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada penggarap dengan pembayaran berupa uang tunai, hasil panen, ataupun barang lain yang disepakati. Ciri utama sistem ini adalah sistem pembayaran sewa biasanya berupa hasil panen, sehingga penggarap membayar sewa setelah panen selesai. Dan sistem ini memberikan kepastian juga bagi pemilik lahan mengenai pendapatan sewa, sementara penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Dan sistem yang kedua adalah muzaraah, yaitu bagi hasil antara pemilik dan penggarap, atau disebut juga sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan dan modal seperti bibit dan pupuk, sedangkan penggarap mengelola lahan dan bekerja di sana. Dan nantinya hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 50-50 setengah-setengah gitu, atau disesuaikan dengan adil sesuai kesepakatan bersama sebelumnya. Nah, ciri utama sistem ini adalah risiko dan keuntungan dibagi bersama. Jika panen gagal, kedua pihak menanggung kerugian bersama. Sistem ini mendorong keadilan dan saling berbagi risiko antara pemilik dan penggarap. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana pemilik modal, shahib al-amal, menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengelola usaha atau mudharib menyediakan tenaga dan keahliannya. Nah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi misal ada kerugian yang menanggung adalah pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelolanya. Nah, selain pertanian, peternakan juga penting, terutama bagi suku Badui yang tinggal di padang pasir dan seringkali berpindah-pindah tempat atau nomaden. Mereka beternak unta, kambing, dan domba. Kekayaan dan status sosial seringkali diukur dari jumlah dan jenis hewan ternak yang dimiliki. Biasanya, unta menjadi hewan ternak bagi mereka yang kaya, sedangkan kambing atau domba biasanya diternak oleh mereka yang ada di kelas bawahnya. Selanjutnya kita beralih ke materi, transaksi, dan alat tukar. Nah, awalnya dalam transaksi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, mereka menggunakan sistem barter, yaitu sistem tukar barang dengan barang lain secara langsung tanpa perantara uang. Sistem ini memang sederhana, tetapi sangat merepotkan karena sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan juga sebaliknya. Nah, hal ini menyebabkan proses tukar-menukar menjadi tidak efisien dan seringkali menyulitkan perdagangan.
Karena keterbatasan sistem barter ini, masyarakat kemudian mulai menggunakan mata uang logam sebagai alat tukar yang lebih praktis dan diterima secara luas. Di wilayah Jazirah Arab, uang logam yang umum dipakai adalah dinar Romawi atau emas dan dirham Persia atau perak. Kedua jenis logam ini memiliki nilai yang stabil dan dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga memudahkan transaksi perdagangan antar wilayah dan juga antar bangsa. Namun di balik kemajuan ekonominya, muncul masalah besar. Pada saat itu, praktek riba sangat memberatkan dan merugikan para peminjamnya. Jika seseorang berutang dan belum mampu membayarkan secara tepat waktu, jumlah utangnya akan dilipat gandakan secara terus-menerus. Misalnya, jika awalnya berhutang 100 dirham, kemudian menjadi 200 dirham jika belum lunas, dan jika masih belum bisa membayarkan lagi dalam tempo waktu yang ditentukan, utang tersebut bisa menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi, menjadi 4 dirham atau seterusnya. Selain hutang berupa uang, riba juga terjadi pada utang berupa hewan ternak. Contohnya, jika seseorang berhutang unta muda, ketika membayar utangnya, ia harus mengganti dengan unta yang lebih tua atau lebih mahal nilainya. Praktik semacam ini yang sangat memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi pada masa itu. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa meskipun belum berbentuk negara, masyarakat Arab pra-Islam sudah memiliki sistem ekonomi yang cukup maju. Mereka sudah berdagang lintas wilayah seperti ekspor dan impor, bertani, beternak, bahkan sudah mengenal sistem kerjasama dan alat tukar logam. Sayangnya, praktik riba saat itu sangat umum dilakukan sehingga merugikan masyarakat kecil. Karena itu juga, Islam kemudian hadir membawa prinsip keadilan dan aturan yang lebih manusiawi dalam ekonomi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pemahaman kita tentang akar sejarah ekonomi dalam Islam. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.